Tifa, lo jadi kuliah di Jakarta. Iya, tapi gue kagak mau tinggal di rumah lo, cariin gue rumah dong. Ada nih, punya kenalan bokap, baru gue pegang suratnya. Rumahnya gede, 3 lantai, ada kolam renang sama liftnya. Berapa duit? 100 juta. Lah, kok murah? Soalnya di belakangnya ada kuburan. Deal, jangankan di belakang rumahnya, di dalam rumahnya aja, ayo gue mah, deal. Tapi katanya kalau malam di rumah itu suka kedengeran suara-suara aneh, kayak tangisan cewek atau anak kecil lagi lari-lari. Alah, tinggal pakai headphone, nyalain dangdut, kencengin tuh volume sampai pol. Mana sini gue mau beli rumahnya. Sedikit cium bau kemenyan juga loh, lu yakin mau tinggal di situ? Hah, bau apaan? Wangi ya? Itu parfum harian gue, keles. Buset. Udah, buru, cepat mana sini, lama lu. Banda penampakan pocong, tuyul sama kuntilanak di rumah itu. Serem loh, lu gak takut apa? Gak apa-apa, merem aja. Lagian juga kayaknya mereka tuh kesepian, makanya caper gitu. Terus gosipnya, tuh rumah bekas pembantaian brutal. Lu masih mau ada gila-gilanya lu? Emang mayatnya masih di sana? Kagak sih. Ya udah sini kan gue juga yang nempatin. Kenapa lu yang sibuk dah, heran. Tapi Tifa, Snow, rumah gede 3 lantai di Jakarta. Ada kolam renang sama liftnya harga 100 juta. Ada kuntilanak mumun pun gue piara. Gue kasih 1 kamar tuh spesial VIP pakai AC nyong. lah, Buru mana sini ya, gue tanda tangan. Asik, rumah baru. Tawa lu, seneng ya? Ini kembang sama paku 7 biji. Bye-bye ya, jangan nangis, cekikikan aja, oke? Piye, anak zamanku toh? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. malam. Hai, Celo. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Celo ikut papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawa lembabnya emang terasa banget. Terus Celo bilang, "Papa denger gak?" Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi nggak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Celo berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Aku coba buka, tapi nggak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Kok? Celo haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, "Bapak ya pemilik baru rumah di ujung?" Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan, Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata, di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku. Aku lagi pakai kamar mandi tahu, kamu gila ya? Siapa suruh nggak kunci pintu? Dasar genit. Gak menarik gitu, siapa juga yang mau lihat? Hah, lagian gua juga udah pernah lihat semua waktu kita kecil dulu. Awas ya. Makhluk nyebelin ini adalah tetangga aku. Dari lahir kita tumbuh besar bersama. Apa? Snow, pinjam PR kamu dong. Gak. Ih pelit, oke fine. Lihat nih, aku bakal kasih tahu semua orang kalau Snow pernah pakai daster. Diam. Apa nih? Surat. Juliet, aku suka sama kamu. Dari Aska 11 IPS 2. No kenal. Bukan urusan kamu. Masa banget sih baca-baca, balikin. Oh, atau jangan-jangan kamu cemburu ya? Cih, harap. Asal kamu tahu ya, aku tuh banyak terima surat cinta dari cowok-cowok. Pada udah buta matanya. Nyebelin. Lo yang namanya Aska. Iya, kenapa? Jauhin Juliet. Dia itu punya gue. Wah, coklat. Dari siapa ini? Tahu aja aku lagi PMS. Katanya diet, tapi masih makan coklat. Bacot. Juliet pasti suka. Aduh, Tumben istirahat atau nggak ke kantin. aku lagi dapet nih. Perut aku sakit, Snow. Terus gue harus bilang wow gitu. Sakit. Minum. Aku pikir kita akan selalu bersama selamanya. Tapi... Snow, kamu jadikan ambil program beasiswa ke London? Ya bu. Oke, udah ibu daftarin ya. Kamu bisa berangkat bulan depan. Apa? Juliet tunggu. Apa lagi? Kamu mau pergi kan? Pergi sana. Aku gak peduli. Oke, kamu yang bilang sendiri ya. Jangan nyesel. Gak akan. Aku bakal senang karena gak ada yang gangguin aku lagi. Snow bodoh. Asa Americano 1. Snow? Juliet. Kebetulan banget. Aku lagi ngadain pameran di sini. Wow, keren. Lukisan-lukisan ini karya lo.
Iya dong. By the way, lo pulang Indo kok gak ngabar-ngabarin sih? Lo udah gak marah? Enggak lah. Juliet, sebenarnya gua. Oh iya, besok aku nikah di hotel bucin. Sepertinya aku terlambat. Jam berapa? Acaranya jam 7 malam. Jangan lupa datang ya. Cantiknya. Selamat ya. Selamat juga ya. Buat? Sekarang kamu gak bisa kabur lagi. Maksudnya? Aku udah tahu semuanya, Snow. Jadi, Juliet, ibu lihat, kamu ada bakat di bidang seni lukis. Sayang banget kalau mau kamu asah dan lanjutin, nak. Saya mau, Bu. Tapi saya gak punya biaya. Ma, kalau uang kuliah aku gratis, boleh gak Mama alihin dana kuliah aku buat sponsorin Juliet? Tentu saja. Makasih ya. Berkat kamu aku bisa menggapai cita-cita aku menjadi seorang pelukis. Juliet, Sekarang, aku harap kamu mau mewujudkan impian aku yang lain. Snow Stormhold, bersediakah kau menjadi suamiku? dia emang beda. Oh ya Tifa, kamu udah kerjaan permat belum? Ah, suara lu kenapa ya Juliet? Harusnya aku yang nanya Tifa, suara kamu yang menggelegar kayak geledek itu kemana? Tadi gue habis dari dokter sih, terus kata dokternya gue disuruh vokal rest, jadi gak boleh teriak-teriak. Halah, bohong kamu Tifa, bilang aja kamu cabar ke cowok-cowok kan? Yo, suratnya lihat sendiri, jangan cari perkara deh, gue selepet juga tuh bibir. Udah Tifa, habis harus kita suara lo kalau dipaksa. Loh, Snow, suara kamu? Astaga, kamu sakit juga ya Snow? Tifa, Snow, mendingan kalian berdua istirahat, jangan terlalu banyak ngomong dulu. Iya, pasti kalian lebay tau nggak? Cuma sakit tenggorokan doang aja kok. Justru bagus dong suara jadi serak-serak becek kayak Mimi gini. Bisa saingan sama mahal ini. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok jadi penyanyi? Aduh, patah lagi depan gua. Sabar Tifa, sabar. Hai Mimi, lo tuh lebih cocok tidak mengisi suara Dora Cemong. Ih, Mimi siapa? So, buat kalian yang nanya kenapa suara aku jadi gini, tadi aku habis dari dokter dan aku didiagnosa kalau pita suara aku tuh lagi mengalami inflamasi, pembengkakan gitu. Dan cukup serius karena kalau memang masih mau dipaksa, pita suara aku bisa rusak. Dan konsekuensi paling buruknya itu adalah aku bisa kehilangan suara aku selamanya secara permanen. Ini aku ada catatannya kalau kalian nggak percaya ya. Dokternya tuh bilang kalau aku harus vokal rest, terus dilarang teriak-teriak dan berbicara keras, sama terakhir dilarang banyak ngomong. Jadi ya maafin kalau misalnya ntar durasi dramanya bakal jadi pendek-pendek, dan maafin juga kalau suara aku berubah gitu untuk sementara waktu, karena kayaknya aku bakal istirahatin vokal aku dulu. Ya doain aku cepat sembuh ya guys. Thank you. Tolong, jambret. Mau kemana? Minggir. Ini Bu, tasnya. Makasih banyak ya, nak. Snow, kamu itu gimana sih? Dia nih gara-gara kamu tinggal. Ayam gorengnya jadi gosong semua. Maaf Pak, Kamu itu bikin saya rugi aja tau nggak? Mulai detik ini, kamu dipecat. tapi Pak, saya butuh pekerjaan ini buat biaya pengobatan ibu saya. Nak, kamu mau kerja sama saya? Hah? Kamu tunggu sini ya. Ih, susah banget sih. Mana dikumpulnya besok? Itu salah, harusnya kamu hitung pecahan dulu. Gimana? Ternyata selain baik hati, dia juga pintar. Seandainya anak laki-laki aku masih hidup, mungkin dia sebesar Snow sekarang. Wah, kamu hebat, keren. Ham, Nyonya, Nyonya, dia siapa mah? mulai sekarang, dia guru les kamu. Nah gitu dong, cari guru les yang ganteng begini. Aku kan jadi semangat belajar. Halo, aku Juliet. Snow, Snow, artinya es kan? salju. Sama aja, sama-sama dingin. Bisa gitu. Pada haus gak? Aku bikinin kopi ya. Gak pakai gula. Kamu gak suka manis juga? Iya, Seleranya sama denganku. Iya aneh, enakan manis tahu kayak aku. Ya kan Snow? Snow, ini buat kamu. makasih. Snow, kamu udah punya pacar belum? Aku belum pernah pacaran. Pas banget, mau gak jadi cowok aku? Juliet, aku menghargai perasaan kamu. Tapi, dunia kita terlalu berbeda. Maksudnya? Kamu adalah seorang nona muda, anak dari nyonya besar yang kaya raya. Sedangkan aku hanya anak dari pembantu cuci gosok keliling. Status sosial kita. Kamu gak tahu Snow, kamu gak tahu. Juliet, Sebenarnya aku yatim piatu. Hanya Roslyn mengadopsiku dari panti asuhan saat aku berusia 5 tahun. ternyata di balik keceriaan seorang Juliet yang menyembunyikan kisah sedih seperti ini. Tapi Nyonya sangat baik padaku dan memperlakukan aku seperti anaknya sendiri. Ayo,
Ayo, ngomongin mama ya. Ih, mama kepo deh. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Gitu, sekarang kamu main rahasia-rahasia sama mama ya? Bukan gitu, Ma. Duh, jadi malu. Soalnya tadi aku habis nembak Snow. Terus kamu terima nggak, Snow? Itu... Halo? Halo Snow, keadaan ibu kamu tiba-tiba memburuk. Apa? Saya segera ke rumah sakit sekarang. Kenapa? Ibu aku. Ayo, saya anterin ke sana biar cepet. Ibu. Senu, Bibi Jubaida. Rose, kau kemana saja selama ini? Maaf, Bi. Aku dipaksa keluar negeri waktu itu. Dan segera saat aku kembali, rumah Bibi udah digusur. Sudahlah. Yang penting sekarang aku bisa bertemu denganmu. Bu. Aku bukan ibumu. Dialah ibu kandungmu. Hai ya, Rose. Kalau sampai bapak kau tahu kau punya bayi, kau bisa koit dong. Koit dong. Bibi Jubaida, aku tidak anak aku untuk sementara ya. Aku mohon. Oke, mari kan. Tuh. Menyusahkan saja kau. Apa? Jadi dugaanku selama ini benar. Snow adalah anakku yang hilang 17 tahun yang lalu. Sekarang tugasku sudah selesai. Bibi Jubaida, dibangun, Mi. Aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih. Ibu, terima kasih sudah merawat dan membesarkan Snow. Snow, maafin Mama ya. Ini semua suratan takdir, Ma. Mama gak salah kok. Juliet pamit ya. Kamu mau kemana, Juliet? Mama udah nemuin anak mama yang asli. Udah waktunya aku pergi. Mama sama sekali nggak pernah anggap kamu sebagai pengganti Snow. Kamu selamanya putri Mama. Tapi... Kalau gitu, gimana kalau kalian nikah aja? Permisi, makhluk astral. Apakah kau melihat sepatu bajaku? Sepatu baja apa lagi Tuan Putri? Bukan sepatu kaca kan sudah? Sepatu kaca sudah tidak zaman lagi. Setiap aku melangkah selalu saja pecah. Makanya aku upgrade ke sepatu baja. Makanya beli yang ori, jangan KW. Kurang ajar aku kena ulti. Kembali ke topik pertama. Jadi, apakah kau melihat sepatuku? Dari tadi nggak ada lihat sepatu sih. Hah, padahal masih cicilan 100 bulan. Tapi sekarang malah hilang. Kau benar-benar tidak melihatnya? Atau matamu saja yang katarak? Gara-gara sepatunya nih, dari tadi udah dibilang nggak lihat, Bah. Ya sudahlah, kalau begitu aku pergi saja. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Udah stres, halu lagi, GWS ya. Oh, itu dia pangeranku. Sampai jumpa. Mana sih pangerannya? Walah, si kampret. Assalamualaikum. Look at the stars. Look how they shine for you. Wahai pangeran, apakah kau melihat sepatuku? Gak tahu, gak lihat. Dingin sekali. Harusnya aku membawa bensin lalu membakarnya. Sekali lagi pangeran, apakah kau betul-betul tidak melihatnya? Bentuknya seperti ikan buntal. Luar perak keemasan, bahan baja, masih cicilan, macam tiket Tonego. Oh, itu sepatumu. Itu di tempat sampah. Tidak kusangka, ternyata pangeran zaman sekarang banyak yang red flag. Pala kau red flag. Bagian sepatu juga aneh-aneh. Au, bukannya sepatu memang seperti itu ya? Atau cuma aku, cewek yang pakai sepatu seperti ini? Itu kan sepatumu? Kukira baju dibalut emas, rupanya cuma besi karatan. Jaga mulutmu, kau pasti tidak tahu kalau ini sepatu Spanyol. Sepatu Spanyol tuh, kenapa kau buang di situ? Bukan aku yang buang. Mahal tuh, aku cari masalah aja nih. Itu kalau harga 50 juta kau bisa gantiin. Bisa, tapi gak mau. Duh, salah ngomong lagi. Kan jadi tulti balik. Kalian tidak tahu, ini itu barang yang sangat sulit didapatkan. Waduh, itu pasti mahal ya, Ica. Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separuh nyolong. Pantas di tempat sampah. Ser, aku udah di depan rumahmu. Oke, ntar ya aku keluar. Wah, cantiknya. Iya, itu rambutmu kenapa belum kau atur? Lah ini udah kok, udah rapi juga. Masa udah gitu aja? Udah enak begini, Bah Mon. Gak bisa. Udah, ayo masuk ke dalam lagi. Sini ku aturkan, masih lama juga waktunya. Jangan aneh-aneh ya, Mon. Bucan balakmu. Iya, Bah, orang mau dirapiin kok. Oh iya, ada anting atau jepit rambutmu nggak? Ada. Nah, kenapa kau nggak pakai? Susah Bah pasang sendiri, Mon. Nggak rapi. Aku nggak bisa pasang. Kan bisa minta pasangkan sama mamahmu. Ais, mamaku tuh pasangnya nggak betul, Bah Mon. Masa jepit rambut pasangnya di hidung?